Cihuy, seru banget deh naik kancil sama keliling benua Eropa. Iya. Gini nih ya foodies, kalau kurang piknik, ngancil di sepanjang jalan Pejompongan Raya aja rasanya deh kayak halan-halan keliling Eropa ya. Hai foodies. Halo. Kita lagi ada di daerah Pejompongan siang-siang begini. Ternyata seru juga ya naik mobil baru suami aku. Nih, apa sih mobilnya? Ini namanya mobil kancil. Udah, mending kita cari makan aja yuk foodies. Kasian tuh kan yang pada jomblo, udah pada nangis tuh di pojokan. Ayo dong semangat. Di daerah Pejompongan ini ada makanan yang unik. Apa tuh? Jadi ayam geprek, tapi cara makannya itu udah nggak pakai nasi lagi, tapi pakai mie instan. Foodies, dari nama warungnya, Geprek Saranghe, kayaknya nih model yang disajikan di sini adalah fusion antara Indonesia sama Korea. Ayam gepreknya dari Indonesia, mie instannya dari Korea Selatan. Gitu kali ya. Secara pecinta K-drama sama K-pop udah pasti hafal banget dong kalau Korea Selatan itu termasuk salah satu negara dengan konsumsi mie instan paling tinggi loh di dunia. Sampai hampir 4 miliar porsi mie per tahun. Wadaw! Oke foodies. Jadi sekarang pertama kita mau bikin mie instan terlebih dahulu. Nih ada mie instannya dan ini ada bumbu-bumbunya. Oke, kita masukkan mie instan ke air mendidih. Foodies, kalau urusan makan mie instan, ternyata warga plus 62 lebih jago. Kita ada di posisi kedua negara dengan konsumsi mie instan terbanyak. Iya, sampai 13,27 miliar porsi mie per tahun coba. Wah, jadi pasti udah hafal di luar kepala lah ya bikinan mie instan kayak begini. Sampai punya teori bikin mie instan yang enak ya nggak guys? Rebus mie-nya 1 menit 45 detik. Nice! Oke deh, mie instannya ready, kita lanjut yuk. Sambal gepreknya skuy. Bahan utamanya ada cabai rawit merah dan bawang putih yang digoreng. Oke foodies, setelah tadi masukin mie instannya ke air mendidih, sekarang aku mau bikin sambal gepreknya. Ayo Bang Ical ngulek sambal gepreknya. Disambi workout 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri juga boleh Bang. Yang pasti nih jangan lupa tambahin garam biar makin jos rasanya. Lanjut, geprek ayamnya, skuy. Nah ini mie-nya, coba kamu pegang. Ya. Kita harus biar bumbunya merata ya. Ya, diaduk dulu. Coba lemparin. Lempar. Hop, hop. Oke. Oke, masukin di geprek, kita geprek sekalian. Biar semakin mantap, mie-nya juga ikut diaduk di dalam cobek nih foodies. Nah ini juga yang bikin rasanya semakin nampak. Mantap. Oke, jadi nih, ini namanya ayam geprek Saranghe. Sekarang kita cobain rasanya. Mas, makasih ya. Kita cobain yuk, foodies. Satu lagi foodies, menu andalan di sini yang gak boleh lolos ada ayam American Hot Chicken. Wow, beda nih sama sambal geprek yang pedasnya dari cabai rawit merah. Nah kalau yang ini bumbunya spesial diracik biar rasanya super extra hot. Pedesnya pakai banget lah pokoknya. Gimana? Ada yang berani nggak nih? Info harga, menu di sini start from 20.000 aja. Bisa lah banget jadi langganan asal pada kuat pedas. Ya udah langsung aja lah kalau gitu, serbu. Rasanya itu ada 3 rasa jadi satu. Jadi ada rasa mie instannya, ya, gurihnya mie instan. Terus ayam gepreknya di sini tuh pedas dan sambalnya itu dia kayak masih ada manis-manisnya gitu. Jadi 3 rasa jadi satu. Ya. Nice, kabar baik nih buat foodies yang gak begitu akur sama rasa pedas. Ternyata pedasnya masih bisa dinikmati kok. Tapi by the way, ini tuh beneran warung fashion Indonesia Korea gitu gak sih, Calvin? Kok gak ada topoki yang Korea banget gitu sih? Adanya tetap mie sama nasi yang Indonesia banget. Aku ralat ya, ternyata saranghe itu artinya sangkar. Sangkarnya ayam geprek. Jadi saranghe geprek. Ya. Oh alah, kirain mah sarangnya Korea yang artinya cinta-cintaan gitu ya foodies. Taunya saranghe Jowo Indonesia toh. Bisa aja nih S3 marketingnya ya. Lanjut foodies, kita takis nih American Hot Chicken ya. Kira-kira pedesan ini atau ayam geprek ya guys? Aku baru pertama kali coba sih. Jadi American Hot Chicken itu sambalnya ya pedes aja gitu, pedes. Jadi kalau orang Indonesia kan pedesnya tuh ada bawang putihnya, ada bawang merahnya. Kalau ini nggak, ini pedes aja gitu. Beda kayak inilah ya.
Aduh, so sweet banget sih. Gitu ya emang foodies ya kalau sama ayang. Wih, yang enak udah dibagi biar sama-sama ngerasain. Ini aku pedas, ini ada manisnya. Dan ini tuh kayak ada gula merah gitu ya? Iya, Bang? iya. Jadi dia pedes yang kalau Indonesia itu kan Biasa aja. penuh dengan rempah-rempah ya. Kalau itu cuma pedes manis tok udah gitu. Wow, namanya boleh ke bule-bulean ya foodies, tapi rasanya mah tetap lokal abis. Nice. Oke foodies, jadi begitulah rasa dari ayam geprek Sarange. Buat kalian jangan lupa mampir ke sini. Di Pejompongan, Menu receh, harga receh, tapi rasanya gak recehan. Foodies, kalau cuaca seharian panasnya mentereng, paling pas dihadapi dengan jajanan es yang manis dan segar ya. Nah, kali ini Makan Receh mau ajak kalian menikmati jajanan es di Sragen, Jawa Tengah. Namanya Es Dawet Pak Hadi. Lokasinya ada di tengah-tengah area Pasar Kota Sragen di Dukuh Magero, Sragen Tengah Foodies. Di kalangan warga Sragen City sih, es dawet ini udah termasuk kuliner legend nih. Soalnya es dawet ini sudah berjualan sejak tahun 1965. Wow, berarti umurnya udah 57 tahun tuh ya foodies. Wadidaw. Selain legend, warung es dawet ini juga laris manis banget. Lihat aja tuh pembelinya yang datang, sambung menyambung. Ya bukan kenapa-napa sih, tapi es dawetnya Pak Hadi ini emang berbeda banget dibanding es dawet lainnya. Jika biasanya dawet disajikan bersama tape dan telasi, tapi kalau di sini penyajiannya justru lebih simple dan diracik langsung oleh sang pemilik warung Pak Hadi Wiono. Pertama-tama foodies, tuangkan dulu sirup frambozen ini ke dalam mangkok. Berikutnya masukkan bahan cendolnya. Ngomong-ngomong, sirup frambozen ini tuh klasikal banget loh. Nah foodies, cendol yang digunakan di sini terbuat dari campuran tepung beras, gula aren dan juga santan kelapa. Oke, berikutnya adalah pemberian serut esnya. Warung ini masih menggunakan alat yang khas banget loh, yakni mesin es puter ini nih. Buat anak 90-an pasti tahu dong sama alat yang satu ini. Cukup putar-putar tuas pada sisi samping, lalu mesinnya bakalan menghaluskan balok esnya. Nah, setelah dikasih serutan es, maka es dawetnya pun udah siap tuh buat dinikmati foodies. Sebelum disantap, kita aduk dulu ya gunungan es serut dan dawet dalam mangkok ini. Ini ketika disantap foodies, endolita tralala banget rasanya. Esnya tuh seger pakai banget. Udah gitu cita rasa dawetnya tuh berasa nikmat banget gitu. Unsur sirup frambozen yang classical old school banget ini bikin es dawetnya tuh jadi lebih bersensasi loh. Berbeda dengan cendol, dawet di sini terasa lembut banget rasanya di mulut. Perpaduan rasa manis, gurih dan segar bikin es dawet ini pas banget dinikmati ketika cuaca lagi panas-panasnya. Seporsi es dawet yang jos gados ini cuma 3.000 aja. Receh bing-bing kan? Mantap Mas, enak. Udah lama, udah dari dulu es puternya Sragen. Kalau ke pasar Sragen kalau belum makan, minum es puter sini belum lengkap rasanya, Man. Anyway foodies, sebelum menempati lokasi yang sekarang nih, Pak Hadi tuh dulu berjualan es dawet secara keliling. Kini ia pun bersyukur banget usahanya udah laris manis. Alhamdulillah ya Pak. Dalam sehari ia bahkan bisa menjual kisaran 200 hingga 300 mangkok es dawet. Wih. Halo foodies, Jakarta nih lagi hujan parah banget ya. Nah kebetulan nih aku lagi neduh di daerah Kampung Kandang. Kok aku lagi neduhnya di tempat makanan gini ya? Pas banget nih, perut lagi kriuk-kriuk juga. Ada makanan apa sih? Ay, rezeki orang ganteng ada aja ya foodies. Pas banget nih neduhnya di api combro sama rujak, mantap. Tapi mumpung lagi ada di kawasan kuliner Kampung Kandang Jagakarsa, just gaskin kita jajan yang receh-receh yuk. Karena di sini ada banyak banget pilihannya, komplit. Mulai dari makanan berat hingga jajanan ringan, ada dong foodies. Kita icip-icip yuk dari yang paling depan dulu nih. Just kita ngerujak yuk bareng sama Ilyas Bahtiar, aktor yang udah warawiri nih foodies dalam banyak judul sinetron dan juga FTV. Ini jual rujak apa aja nih Mas? Rujak potong, Hah? rujak serut, Rujak serut? sama rujak ulek. Rujak ulek, waduh enak banget nih. Gimana kalau misalkan foodies kita coba aku buat sendiri juga kali ya? Mas boleh nggak sih ajarin buat bikin rujak? Boleh. Mas Eno udah 8 tahun loh foodies jualan rujak. Menunya ada rujak potong, rujak serut, dan juga rujak ulek. Kamu suka yang mana nih? Meski namanya sama-sama rujak, enaknya punya karakter yang beda-beda ya. Ini apa tuh? Batu. Oh pisang batu. Iya. Ini pisang batu buat apa nih?
biar ini agak sepet. Oh, udah kesepet. Iya. Penggunaan pisang batu yang masih mentah memang menjadi ciri khas banget dari rujak yang satu ini. Selain rasa sepet, pahit, dan mempunyai aroma khas, pisang batu ini menjadi pembeda dari rujak-rujak di tempat lain. Mas, ini ulekannya gede banget, Mas. Sumpah ini Foodies, ini gede banget sumpah ulekannya. Beda, cobeknya alaihim gambreng ya, alias gede banget. Katanya sih ini kunci dari lazisnya rujak Mas Eno. Apa iya? Ya udah, pertama-tama kita siapkan dulu yuk bumbunya nih. Mulai dari cabai, terasi, garam, irisan pisang batu, dan juga gula merah. Bahan ini harus diulek hingga tercampur paripurna deh tuh Foodies. Agak susah ya Foodies, sumpah. Jadi biasanya kan ngulek kan saya pakai kecil kan gini-gini kan kalau bikin sambal kan, ya kan. Ini tuh harus kayak gini tuh, gimana gitu loh. Susah juga nih. Jika bahannya udah mulai halus, ada tambahan kacang tanah goreng yang menjadi campuran wajibnya. Kacangnya berapa? 2 sendok. 2 sendok? Ya. Oke. Udah. Cukup? Cukup. Oke. Ada 7 buah yang menjadi campuran dari rujak serut ini, mulai dari mangga, ubi, timun, nanas, kedondong, bengkuang, hingga pepaya setengah matang. Mas, biasanya kalau sehari dapat konsumen berapa, Mas? 100 orang. 100 orang. Gak kebayang ya, Masnya ngulek 100 kali, marut-marut. Nah, untuk rujak potongnya ada 2 pilihan nih, bumbu terpisah atau tercampur kayak begini. Ada kelebihan dan kekurangannya tuh, namun bumbu yang diaduk atau tercampur kayak begini bisa bikin rujak penuh rasa banget. Pegel juga ya Mas ya? Mas, gimana kalau Mas aja deh nyerot ya? Boleh. Foodies pegel juga nih, sumpah. Mas, pokoknya saya mau buatnya spesial yang enak, ya kan? Kan enak nih sambil hujan-hujan makan rujak. Mas, kalau gitu saya mampir ke mas-mas samping ya. Nah, sambil nunggu rujaknya siap, gas yuk kita jajan combro, misro, dan juga singkong goreng. Mau? Halo Pak, wah enak banget nih combro kayak ini nih. Boleh cobain satu nggak sih? Silakan. Boleh coba ya Pak, yang ini ya? Siap. Wah. Ya, saya coba Pak. Iya. Enak loh Pak. Kok bisa kering gini sih Pak? Gorengnya berapa lama Pak? Gorengnya paling juga 10 menit lah. Combro merupakan makanan khas yang berasal dari Sunda. Combro berarti oncom di jero alias oncom yang dihancurkan. Sedangkan misro adalah singkatan dari amis di jero yang artinya manis di dalam. Makanya isiannya pakai gula merah. Untuk adonan dasarnya sih combro dan misro sama-sama dari parutan singkong ya Foodies. Nah, karena adonan ini mudah rusak alias basi, kata bapaknya sih harus cepet-cepet digoreng tuh. Dalam sehari ada puluhan kilo adonan yang dibuat menjadi combro dan misro nih Foodies. Harga satu porsinya cuma 15.000 dong, receh Foodies. Selain itu ada juga singkong goreng keju yang pulen abis. Jajanan yang satu ini wajib juga nih buat diicipin. Apalagi pas hujan-hujan, aduh sedapnya nambah-nambah euy. Nah, ini Foodies, ini mie Israel Soul super enak banget dan aku pengen cobain yang lainnya juga. Pak, nanti yang lain antarin ke sana ya. Oh iya. Pak, rujaknya juga antarin ke sana ya. Oke, yuk Foodies. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Niat hati ingin neduh sebentar, dapat banyak jajanan yang ngenyangin dong. Bonus es kelapa muda 5 ribuan lagi. Cus, takis nggak pakai lama Ilyas. Enak banget. Oke, pertama-tama aku mau cobain rujaknya ya Foodies. Nih, rujak irisnya dari Bang Eno. Nih, lihat nih. Tuh. Kita lihat nih dari bumbunya aja tuh tebel banget Foodies. Tebel banget sumpah. Dan ini buahnya juga fresh. Kita coba kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rujak Mang Eno ini emang spesial punya. Salah satu alasannya karena bumbu yang medok dan menggunakan bahan-bahan yang segar. Selain itu, kacang yang digunakan juga diulek tidak terlalu halus. Jadi kayak masih ada teksturnya yang bikin makin endulita rasanya Foodies. Nah Foodies, jadi bedanya rujak serut sama rujak iris. Ini tuh dari rasanya ternyata beda. Walaupun bumbunya sama. Jadi kalau misalnya kita makan rujak serut ini, memang sari-sari buahnya itu lebih tercampur dan lebih terasa. Nah kalau misalnya rujak iris ini, ya kita jadi makan satu-satu lah buahnya. Tapi tetap enak sih semuanya. Yang suka ketuker antara combro sama misro nih, ada trik bedainnya ya. Biasanya sih kelihatan dari bentuknya. Yang satu memanjang dan satunya berbentuk oval. Ayo, kamu bisa bedain nggak Foodies? Jadi,
Si bapaknya gorengnya tuh bener-bener pinter banget karena sampai meresap ke dalam. Udah gitu, kandungan minyaknya tuh nggak ada, lihat deh. Sedikit banget ya minyaknya. Bener-bener nggak salah neduh sini. Combro dan mistro yang digoreng dadakan emang terbaik sih, masih fresh dan masih anget ya kan. Jadi pas masuk mulut, wih lebih enak dan pastinya nikmat. Lazis. Oke Budis, yang terakhir kita coba singkong kejunya. Wah, ini sih favorit aku banget nih singkong keju nih Budis. Tuh. Singkongnya empuk banget Budis, jadi waktu dibuka gini udah gampang banget. Singkong yang digoreng dengan cara khusus ini mempunyai tekstur yang renyah dan empuk pada bagian dalamnya. Apalagi ada tambahan topping keju dan bumbu-bumbu kekinian yang menambah cita rasa. Wah udah pasti Endolita deh tuh. Secara singkong goreng biasa aja udah enak ya kan foodies? Singkongnya gede banget. Memang bener-bener nggak salah berteduh sini. Dapat makan receh, menu receh, tapi rasa nggak receh. Foodies, berasa nggak kalau belakangan ini cuaca lagi gerah banget? Ya namanya juga musim pancaroba ya kan? Jadi kepengen ngadem nggak sih rasa-rasanya tuh kayak pakai kipas doang kok nggak mempan ya? Emang paling bener sih ngadem di tempat yang ada AC-nya. Wah ada apaan tuh? Kok kayaknya berasap gitu? Ih, berasa-berasa pengen deh Foodies, berasa-berasa kayak gini nih. Kita cobain aja langsung ya. Mas, ini sama kan dengan yang ini? Sama ya? Ya udah aku mau pesen satu deh Mas. Ini rasanya nggak bisa dicampur ya? Bisa. Hah? Bisa semua dicampur. Oh ya udah dicampur aja semuanya. Pesan satu aja berarti. Nah, pada penasaran kan ini jenis makanan apa sampai ada asap keluar dari mulut? Smoky snack adalah makanan atau snack kering yang dikasih topping dan bernitrogen. Jadi asapnya tuh berasal dari nitrogen foodies. Ini kalau di Myeongdong biasanya makannya kayak begini-begini nih, kayaknya di Myeongdong nih. Sesuai dengan tema kita kali ini foodies. Jadi ini lagi ada di acara Myeongdong. Apa namanya Mas? Myeongdong Korean Food Market. Tuh, makanya makanannya Koreaan semua. Bentar-bentar, tadi kan Putih bilang lagi di acara Myeongdong Korean Food Market nih. Wah pas banget dong lagi ngadem, ujung-ujungnya ketemu makanan lagi deh tuh. Emang sih Putih ini gak bisa banget kayaknya jauh-jauh dari jajanan ya foodies. Sulit buat nolak dia tuh. Apalagi tema acaranya Korean Week dengan nama Myeongdong. Udah pasti ada berbagai jenis kuliner Korea, the best Korean street food in your town. Setuju kan? Kalau acara kayak begini mah gak boleh dilewatin, terutama buat para pecinta K-pop dan K-drama. Kebanyakan cerita jadi lupa nih kalau lagi pesen smoky snacknya. Nah, foodies kalau udah dikasihin topping, step terakhirnya nih kita kasih nitrogennya. Tapi tenang, nitrogen cair ini aman kok untuk dikonsumsi. Gini aja udah seneng. Hah, adem banget. Nah, ya udah aku bawa. Ngomongnya berhasil. Aku bawa ke sana ya Mas ya. Let's go foodies. Kalau cuma smoky snack mah kurang puas kayaknya ya. Apalagi masih banyak tuh jajanan khas Korea lainnya. Saking banyaknya jadi berasa lagi di Itaewon nih atau Myeongdong asli nggak sih foodies? Vibes-nya itu Korea bingit. Wow, ada bungopang. Ini loh yang suka ada di drakor-drakor. Iya nggak foodies? Sering lihat drakor kan? Terus kayak makan-makan kue ikan. Nah kayak gini ternyata. Umumnya di Korea, bungoyapang ini isinya kacang merah, tapi kalau di sini isiannya beragam, ada vanila, taro, butter caramel, dan kacang merah. Kue ikan ini foodies terbuat dari adonan tepung terigu, telur, gula pasir, dan juga air, kemudian dicetak deh. Nah, di bagian tengahnya diisi dengan kacang merah atau isian lainnya. Alat panggangnya juga nggak sembarangan loh, udah ada alat khususnya, jadi prosesnya nggak pakai lama, paling cuma 3 menit aja. Hihi, lucu juga ya foodies kalau udah matang ngangkatnya itu kayak habis mancing ikan kita. Oke, terima kasih nih foodies lihat. Macam-macam rasanya langsung kita coba nanti ya. Tapi aku mau muter dulu. Mas aku muter-muter dulu mau coba-coba yang lain. Makasih. Let's go. Acara kayak gini emang gak cuma bikin lapar perut doang nih, tapi juga lapar mata ya gak sih? Padahal tadi udah jajan banyak, tetep aja kayak masih kepengen jajan yang lain. Kayak gak ada puasnya ya. Selanjutnya kita coba pesan yang mana ya, foodies? Bedanya apa ini? Roast. Kalau topoki itu lebih creamy dia Kak. Kalau topoki? Topoki itu yang biasa. Aku mau yang roast deh, karena ini udah sering banget. Yang roast satu.
Wah, jajanan ini nih yang nggak boleh kelewatan juga foodies. Ada tteokbokki, jjimmyeokbap, gimbap, jangboki, dan eulmuk. Aduh, surga Korea banget ini mah. Nah, foodies spesialnya di sini adalah roast tteokbokkinya nih. Soalnya ditambahin creamer gitu. Wah, buat yang nggak suka pedas bisa jadi alternatif nih. Oh iya, warnanya juga beda ya tuh foodies. Biasanya tuh merahnya membara ya. Ini Kalau yang tteokbokki merah. nah, merah membara gini kan biasanya. Tapi yang roast dia agak Di ini karena dia pakai green. oh gitu, agak-agak orange jadi warnanya ya. Buat yang suka ngiler kalau lagi nonton drakor bisa banget langsung cus meluncur ke TSM Cibubur ya. Ajak cingunya sekalian tuh foodies. Beruntung banget nih Putih, kebetulan si Opa lagi bikin roast tteokbokkinya jadi nggak perlu pakai nunggu lama. Ini udah jadi. Waduh. Ini aku udah ngiler deh pengen coba makan ini. Yaudah Mas, yang duanya minta tolong diantar di meja ya. Yang ini aku bawa dulu. Thank you. Kalau ngikutin hawa nafsu sih masih kepengen ngegas jajan terus ya. Tapi kudu paham juga sama kapasitas perut. Jadi segera hentikan dan sampai sini aja. Cici, kayak lagi mutusin hubungan aja nih. Icip smoky snack-nya dulu kali ya. Masih penasaran nih sama rasanya nih foodies. Oh, gue mau ya. Itu rasanya nggak cuman kayak makan snack doang tahu. Antara ada sensasi dingin di mulut sama sensasi rasa malu karena diliatin tuh. Tadi ada anak-anak ngeliatin di sini. Terus kayak nggak pede gitu gigitnya keluar asap. Ya sih. Coba lagi ya. Maklum foodies, masa kecilnya Putih kayaknya bukan kurang bahagia, tapi emang gak ada snack berasap kayak begini. Jadi ngerasa amazing aja gitu. Berhubung tadi dikasih nitrogen, otomatis snacknya jadi dingin pas dimakan. Sebetulnya suhunya ini ekstrim dan mencapai minus loh. Makanya yang perlu diperhatikan pas makan ini adalah kalau bisa sih suhunya udah beranjak normal. Supaya gak ada sensasi dingin yang berlebihan nantinya di mulut, cukup sensasi asapnya aja. Ini sebenarnya dari snacknya sendiri ini udah enak banget menurut aku pedis. Yang coklat emang berasa coklatnya, yang pink berasa stroberinya, yang kuning juga berasa, yang hijau juga berasa gitu. Nggak cuma snack ya, yang penting ada snack nggak kayak gitu. Tapi memang ini ada rasanya enak banget. Ya. Oh iya Put, itu yang tadi pada ngeliatin tuh ya, bukan ngeliatin aneh loh, tapi pada ngiler tahu. Kepengen icip-icip juga mereka, sama kayak kita kan foodies. Oke lanjut yuk, menu lainnya nih, skuy. Ada eulmuk atau banyak dikenal dengan sebutan odeng juga nih, terbuat dari ikan dan adonan tepung, kemudian dimasak dengan kuah kaldu. Ini ikannya berasa banget sih. Porsi ikannya sama tepungnya itu lebih banyak ikannya. Berasa banget soalnya. Bener-bener begitu masuk ke mulut, kecium aroma ikannya. Kuah kaldunya ini wajib hadir nih sebagai pelengkap rasa gurih dan juga eulmuk. Warga Korea juga 11-12 banget nih sama warga plus 62, wajib pakai nasi. Tapi yang satu ini nasinya dikemas jadi cemilan di Korea foodies. Jadi jjimmyeokbap ini begitu masuk ke mulut, oh ya makan sushi ya. Nah, memang perpaduannya itu hampir mirip kayak sushi, cuma bentuknya beda. Dan ini menurut aku enak banget, padat banget, makan satu doang udah bikin kenyang, asli deh. Jjimmyeokbap atau nasi kepal khas Korea biasanya dicampur dengan aneka isian. Dan yang gak boleh ketinggalan nih, nori alias rumput lautnya ya kan? Kalau di sini isiannya pakai tuna nih foodies. Satu porsi jjimmyeokbap ini berisi 8 kepal nasi. Wah, ini sih satu porsinya bakal bikin kenyang ya. Lanjut, cobain makanan yang sering banget warawiri di drakor nih, yaps, apalagi kalau bukan tteokbokki versi creamy-nya. Kalau tteokbokkinya kayak gini, yang roast ini aku beneran suka banget. Sausnya tuh memang ada kayak creamy-creamy-nya gitu. Nggak cuma pedas doang, kadang kalau nyobain tteokbokki yang merah banget gitu kan, bener nggak pedas, merah banget, itu kayaknya ya udah pedas doang. Kalau ini tuh kayak ada rasa gurihnya juga. Pedasnya tuh nggak berlebihan, jadi kita masih bisa nikmatin tteokbokkinya ini karena pedasnya pas menurutku. Nah, nasi udah, snack asap juga udah, kuah-kuahan juga udah, pedas creamy juga udah, dan saatnya kita makan dessert pakai bungeopang. Bagian luarnya gurih, bagian dalamnya manis, jadi pas, saling mengisi. Ini bisa nih buat jajanan anak-anak gitu.
Kalau di Korea juga katanya ya, kalau nonton salah satu drakor, ini tuh jajanan aku waktu sekolah dulu, enak banget. Biasanya beli ini buat dibawa ke sekolah, sambil jalan ke sekolah. Tuh. Kalau dari segi tekstur, ini lebih mirip ke pancake atau kue pukis gitu ya foodies, tapi versi ada isian di dalamnya. Jadi bagian adonannya agak gurih, tapi bagian tengahnya manis. Cocok sih ya buat dimakan pagi-pagi sebagai pengganti sarapan atau pas pulang sekolah juga cocok nih. Kayak Opa Vincenzo nih dulu. Di TSM Cibubur Foodies, langsung mampir cobain aneka makanan-makanannya. Tuh, Myeongdong Korean Food Market di sebelah sini. Di bagian belakangnya ada tenan-tenan lainnya, jadi nggak cuma makanan. Ada macam-macam, ada fashion dari Korea ada, terus kayak produk-produk dari Korea juga ada. Langsung mampir semuanya. Makan receh bener receh, tapi rasanya nggak recehan.